Ini mengutip dalam kitab Ihya. Oleh karena itu membela agama juga dengan cara yang baik. Karena agama itu hal yang baik. Mangkana amruhu ma'rufan falyakun bima'rufin. Barang siapa amar ma'ruf ya dengan cara yang ma'ruf. Allah. Ya Allah, luar biasa Mbak Hasyim Asy'ari itu. Luar biasa Pak, luar biasa. Tahun itu loh, tahun 20-an ya, tahun belasan malah. NU dibangun untuk mendirikan, untuk memperkuat, mewujudkan ukhuwah Islamiyah. Umat Islam yang akur, umat Islam yang solid. Satu Tuhannya, satu nabinya, satu kitab sucinya, ayo yang satu, bersatu. Jangan saling caci maki. Yang kedua, ukhuwah watoniyah, persaudaraan sebangsa setanah air, lintas agama, lintas suku. Yang ketiga, ukhuwah insaniyah, persaudaraan sama umat manusia. Ya Allah, Kiai Hasyim Asy'ari bukan doktor, bukan profesor, bukan keluaran Harvard, bukan keluaran Sorbonne, bukan keluaran Oxford, bukan. Tapi punya visi yang sangat jauh. Ternyata sekarang inilah kita buktikan. Ya sejak dulu juga butuh, tapi lebih-lebih sekarang bisa dibuktikan betapa pentingnya ukhuwah insaniyah. Jam kayak gini masih caci maki. Jam kayak gini masih membuli, saling membuli. Jam seperti ini masih omongan kotor keluar dari mulutnya. Ya Allah, mulut itu halus kayak Muhyiddin. Kalau orang Jawa cangkem. Kasar sekali itu. Omongan masih keluar dari cangkemnya yang kotor itu. Ya Allah. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Al-Quran ini. Allah ini firman Allah ini. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Kamu jangan mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah. Ya Allah. Kurang terang apa itu? Kurang jelas apa itu Quran coba. Kamu jangan mencaci maki orang-orang yang tidak menyembah Allah. Jangan caci maki orang Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, Kristen, Kapitayan, Kaharingan, Sunda Wiwitan, Karuhunan, Gotoloco, Sabto Darmo, Darmo Gandul, Subud, Parpalin. Apalagi? Jangan mencaci maki agama lain. Jangan mencaci maki Tuhan lain. Allah melarang. Quran ini jelas sekali Pak. Nanti mereka mencaci maki Allah. Nah, kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Saya telah menjadikan bagi setiap umat, setiap kelompok, setiap bangsa mempunyai kebanggaannya sendiri-sendiri. Setiap kelompok, setiap umat punya agamanya yang dibanggakan. Punya budayanya, punya tradisinya, punya seninya, punya apalah budayanya yang mereka banggakan. Jangan dicaci maki. Agama kita nggak boleh mencaci maki agama lain. Budaya, bahasa. Misalnya kita mencaci maki bahasa Madura misalkan. Nggak boleh itu, nggak boleh. Mencaci maki lagu Sunda misalkan. Nggak boleh. Mencaci maki tradisinya orang Sunda, nggak boleh. Tidak boleh mencaci maki budayanya, kebanggaannya lah pokoknya. Agamanya, budayanya, peradabannya, tradisinya, seninya, bahasanya. Ya Allah, begitu mulianya ajaran Al-Quran. Gitu ada mubaligh ngakunya dakwah, tapi dakwah dengan lisan yang kotor. Itu bukan dakwah itu. Nih dengarkan. Imam Ghazali mengatakan, wa dararus syar'i mimman nasarahu la bitariqih akbaru min dararihi mimman ta'ana fih. Imam Ghazali ini. Bahaya bagi agama dari orang yang membela tapi dengan cara yang salah. Itu lebih besar, lebih bahaya daripada orang nyerang sekalian. Paham tidak? Ada orang anti-Islam, jelas itu, jelas anti-Islam sudah. Jelas anti-Islam. Tapi ada orang yang kelihatannya membela Islam. Kelihatannya pembela Islam. Tapi la bitariqih, tidak dengan cara Islam. Tidak dengan cara Islami. Tidak dengan manhaj Islami. Itu dorornya, bahayanya, madorotnya akbar.
lebih bahaya. Bukan kata saya, bukan kata saya. Imam Ghazali. Ini mengutip dalam kitab Ihya. Oleh karena itu membela agama juga dengan cara yang baik. Karena agama itu hal yang baik. Mangkana amruhu ma'rufan falyakun bima'rufin. Barang siapa amar ma'ruf ya dengan cara yang ma'ruf. Barang siapa mengajak kebaikan ya dengan cara yang baik. Ini prinsip agama Islam dan inilah prinsip Nahdlatul Ulama. Masya Allah. Ukhwah watoniyah. Ya Allah. Ukhwah watoniyah. Kiai Hasyim Asy'ari berhasil menggabungkan antara nilai-nilai agama dan budaya dan politik. Agama, iman dengan Allah, dengan politik kebangsaan dijadikan satu. Hubbul waton minal iman. Nasionalisme bagian dari iman. Itu Mbah Hasyim Asy'ari itu bukan hadis itu. Mohon maaf, Bajil mana? Bajil Lulung. Jangan salah itu bukan hadis ya. Itu Mbah Hasyim Asy'ari Baji. Nasionalisme bagian dari iman. Anda nasionalis harus bertuhan beriman. Anda beragama beriman harus nasionalis. Ini Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan hal ini tahun 1915 atau 16 itulah. Masih jauh merdeka kita. Tapi sudah menanamkan bagaimana mencintai tanah air. Bahkan ada seorang wartawan dari Saudi namanya Dr. Tariq Shihab menulis buku kecil bahasa Arab. Haji Hasyim Asy'ari awal wadi'ib asasil istiqlal fi Indonesia. Kiai Hasyim Asy'ari itu orang yang pertama kali mempunyai semangat kemerdekaan di Indonesia dari kalangan ulama. Itu ditulis oleh wartawan dari Mekah namanya Tariq Shihab. Bukunya kecil saja. Tentang Kiai Hasyim Asy'ari. Bagaimana beliau ketika mukim di Mekah pun selalu berdoa kepada Allah di makam-makam mustajab. Kapan Indonesia bebas dari penjajah? Ya Allah. Oleh karena itu kesimpulannya. Bagi NU berjuang untuk negara jihad. Berjuang agama jihad. Berjuang untuk kekuatan bangsa jihad. Bukan hanya berjuang bela merah putih jihad. Berjuang bela Pancasila jihad. Mendukung pemerintah yang sah. Dan mendukung ketika program pemerintah itu baik, berjuang. Mendukung programnya pemerintah yang baik loh ya. Yang demi rakyat. Dan pemerintah itu pemerintah yang sah, berjuang namanya jihad itu. Mencaci maki atau mengganggu pemerintah yang sah dengan caci maki itu namanya makar ya. Makar itu namanya. Jadi walhasil bagi Hasyim Asy'ari keselamatan, keutuhan, waton Indonesia ini sangat penting sekali bagian dari iman. Kalau Anda orang beriman, selamatkan watonnya Indonesia ini. Kalau kita menjadi orang beragama, beriman kepada Allah, ayo kita selamatkan, kita jaga waton kita, tanah air kita. Lihat Afghanistan. 100% Muslim. 99% Sunni, Hanafi, Naqsyabandiyah, Maturidiyah akidahnya. Tarekatnya Naqsyabandiyah. 1% Syiah. Ya Allah. Perang saudara gak habis-habis sampai sekarang. Sekarang lebih parah lagi. Ya Allah. Taliban menang. Ini Taliban memberi angin pada kelompok radikal di kita ini. Nanti kelompok radikal di Indonesia coba lihat tuh Allah telah memenangkan Taliban. Dengan jihadnya. Mari kita jangan patah semangat. Mari kita bangkit lagi. Jadi simbol menyerang pemerintah yang sah itu jihad. Allah akan membela. Allah akan memberikan kemenangan pada kelompok yang akan menggulingkan pemerintah. Itu nanti dampak dari kemenangan Taliban ini. Apa kita mau seperti Afghanistan kita ini? Sukunya hanya 7. Hanya 7 suku. Agamanya 1. Sukunya 7. Madhab 1. Ya madhab Syiah kecil sekali lah. Madhab Hanafi. Maturidiyah. Naqsyabandiyah. Apa itu yang salah? Yang salah belum ketemu, belum menyatu antara berpikir agama dan berpikir sebagai nasionalis. Dikira berjuang agama bukan berjuang nasional. Dikira berjuang nasional demi tanah air bukan berjuang agama. Itu loh, masih belum ketemu maka menjadi cara berpikir mereka mujahid muslim itulah mujahid. Yang bukan membela Islam tapi demi negaranya bukan mujahid. Di kita tidak. Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab,
Kiai Bisam Suri, Kiai Ali Maksum, Kiai Ma'ruf Ali, Pak Idham Khalid, Kiai siapa lagi? Dan kiai-kiai yang lain. Mujahid Muslim, mujahid watoni. Mujahid Islam dan mujahid watoniyah. Pejuang agama dan pejuang negara. Di Timur Tengah tidak. Di Timur Tengah, Said Qutb, Ashmawi, Syekh Muhandis, Hasan Hudaybi, Umar Tilim Sani, dan lain-lain. Mujahid Islam, bukan nasionalis. Yang nasionalis, Saddam Hussein, Hafid Asad, Muammar Gaddafi, Jamal Nasir, Ja'far Numeri, Habibur Ghaibah, Muammar Gaddafi. Nasionalis bukan pejuang Islam. Ya mereka beragama Islam sih, tapi harokahnya bukan harokah Islaminya. Sosialis sekuler, Ba'ath, partainya Ba'ath. Di kita tidak. Kiai Hasyim Asy'ari, ulama, kiai, mujahid Muslim dan mujahid nasionalis. Gus Dur, mujahid Muslim dan mujahid nasionalis. NU, mujahid Islam, jihad Islami dan jihad nasionalisme. Gitu ya, paham ya? Nah, itu yang saya maksud dengan Islam Nusantara. Islam yang menggabungkan antara nilai-nilai ilahi, nilai-nilai Tuhan yang suci dengan hal-hal yang bersifat profan, ijtihadiyah, menggabungkan antara amanah ilahiyah dan amanah waqi'iyah ardiyah, itulah Islam Nusantara. Mari kita bangkit semangat kita membela Islam berarti membela negara Indonesia berarti membela agama Islam. Membela tanah air, Pancasila dan Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika juga artinya membela agama Islam. Kita berjuang Islam juga berarti kita berjuang mempertahankan negara Indonesia. Dan yang namanya membela negara ini bukan hanya geografinya tapi budayanya, karakternya, kepribadiannya, tradisinya juga harus kita bela kepribadian kita ini. Silahkan sekolah di Arab. Saya sekolah di Arab 13 tahun setengah. Dari S1 sampai S3. Pak Quraish Shihab 15 tahun. Palu Shihab, Gus Mus, Gus Dur. Pulang jangan bawa budaya Arab. Bawa ilmu. Jelak-jelak saya di sana 13 tahun setengah ambil doktor cum laude jelak-jelak begini. Pulang doktor cum laude. Yang saya bawa pulang ilmu entah banyak entah sedikit lah. Budaya tidak saya bawa. Cara berpikir enggak saya bawa. Cara tatanan kehidupannya enggak saya bawa. Kita punya budaya yang lebih unggul daripada budaya Arab. Itu ada Pak Sa'dun, Dr. Sa'dun baru pulang dari Saudi nih. Baru dari atas di Riyadh, baru pulang nih, baru berapa minggu pulang. Pulang bawa oleh-oleh apa yang bermanfaat untuk Indonesia, jangan bawa budayanya. Begitu pula sekolah di Eropa, silakan. Silakan kuliah di Eropa, Amerika, Oxford, Harvard atau Sorbonne Prancis, Australia, Monash atau mana. Silakan cari ilmu sana. Pulang bawa teknologi. Pulang bawa ilmu, jangan bawa budaya. Mentang-mentang keluaran barat pulang ke sana kemari bawa whisky, ke sana kemari bawa pacar, ciuman di alun-alun pinggir jalan karena keluaran dari barat itu. Atau sebaliknya, mentang-mentang keluaran dari Mekah ke sana kemari apa? Mentang-mentang keluaran dari Mekah ke sana kemari gimana? Takbir. Kita punya budaya yang lebih mulia daripada budaya Arab. Budaya lu ya, jangan salah paham. Jangan salah paham. Teologi kita sama dengan orang Arab. Syariah kita sama. Rukun iman 6, rukun Islam 5 sama. Kalau sudah bicara budaya, membangun kehidupan, bersikap, bertutur kata, berakhlak, bergaul, bermuasyarah, beda. Kita lebih baik dari orang barat lebih unggul dari kita. Orang barat lebih unggul ilmunya, teknologinya, Amerika. Tapi budayanya kita lebih unggul dari mereka. Kita masih punya tata krama, masih punya hormat orang tua, hormat senior. Di sana sudah enggak ada hormat orang tua. Istri hormat suami, di sana sudah enggak ada istri hormat suami. Makanya kalau ada istri kita enggak hormat dengan suami itu udah budaya barat itu. Oleh karena itu sekali lagi kita yakin Nahdlatul Ulama jalan tengah yang bisa memberikan jalan keluar untuk kesulitan problem kehidupan bangsa Indonesia. Insya Allah asal kita betul-betul bangkit,
betul-betul tulus dan betul-betul optimis, percaya diri. Insya Allah walaupun gak sekarang berhasil, 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, insya Allah NU akan menang di Indonesia ini, insya Allah. Syukran, selamat kepada pengurus PWNU DKI yang baru saja dilantik. Barakallahu lakum jami'an wa yakhudh bi aydikum lima fihi shalah wal khair wal barakah wal manfa'ah wal maslahah fid dunya wal akhirah wa dumtum fil khair barakati wan najah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.